Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, damai di hati buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertema tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Bacaan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita sadari kehidupan kita ini, masalah, pergumulan, sakit, penyakit itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara ada masanya atau ada waktunya di mana kita meskipun sebagai anak-anak Tuhan mengalami yang namanya tawar hati. Bapak Ibu Saudara, kalau roti tawar biar enggak diolesin apa-apa, ditambahkan apa-apa, enak ya, tetap enak, rasa manis juga ya. Tetapi kalau hati yang tawar, atau kalau kita bandingkan saja makanan yang tawar selain roti tawar, itu enggak enak rasanya. Nah Bapak Ibu Saudara, tawar hati itu menunjukkan pada sebuah atau suatu keadaan di mana seseorang itu jadi tidak bersemangat, tidak berkemauan lagi ya. Di mana dirinya kehilangan keberanian, kecewa, bosan, jenuh, hilang harapan, putus asa, bahkan terkadang membuat seseorang mempunyai pikiran-pikiran negatif. Itu menunjukkan kondisi tawar hati ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang menyebabkan seseorang itu bisa tawar hati? Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa tawar hati? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, seseorang itu bisa tawar hati karena rasa takut. Disebabkan karena rasa takut. Contohnya seperti bangsa Israel pada saat di mana tentara Israel sedang tawar hati melihat lawannya si Goliat yang begitu besar. Tetapi Daud datang dan berkata, "Jangan tawar hati, aku akan melawan dia karena ada Tuhan beserta denganku." Bangsa Israel tawar hati karena melihat lawannya si Goliat ini besar, gagah, tidak terkalahkan. Tawar hati juga dialami lagi oleh bangsa Israel ketika Musa menyuruh 12 pengintai untuk melihat keadaan kota yang mereka mau rebut. Dan kemudian 10 pengintai dari 12 itu 10 mengatakan, "Wah,
Nggak mungkin deh rasanya kita bisa untuk merebut kota itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh 10 pengintai ini akhirnya mengakibatkan seluruh bangsa Israel ini jadi takut, jadi tawar hati. Tetapi ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, di mana mereka berkata sebaliknya dari 10 pengintai ini. Mereka mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah menyerahkan kota itu, maka kita pasti akan bisa merebutnya. Bapak Ibu Saudara, terkadang tawar hati itu bukan berakibat buruk kepada diri kita sendiri, tapi juga bisa berakibat buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk contohnya dari 10 pengintai yang membawa laporan yang beritanya tuh penuh dengan nada pesimis. Gak mungkin deh yang akhirnya membawa bangsa Israel jadi tawar hati, jadi takut. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu bisa tawar hati? Kenapa bangsa Israel bisa tawar hati? Karena rasa takut. Rasa takut atau ketakutan. Mungkin itu juga yang kita alami. Dengan rasa takut yang kita alami membuat kita bisa tawar hati. Baru yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penyebab seseorang bisa tawar hati adalah karena kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, kita dapat tawar hati karena kecewa kepada pasangan kita. Kalau ingat dulu-dulu ya, waktu masih pacaran atau baru menikah, hati ini selalu berdebar-debar kalau mau ketemu sama pasangan atau sama pacar. Tapi berjalannya waktu, lama-kelamaan pasangan itu mengalami tawar hati. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pasangannya itu beberapa kali atau sering kali menyakiti hatinya. Sehingga antara pasangan itu bisa mengalami tawar hati. Tawar hati juga bisa dirasakan oleh anak kepada orang tua. Anak berharap bahwa orang tuanya itu menjadi panutan bagi dia. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Sehingga anak itu kecewa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah keluarga ya. Di mana satu kali si orang tuanya ini, tepatnya si papahnya ini berjanji untuk membelikan mainan kepada anaknya. Tetapi ternyata si papahnya ini lupa. Setiap kali ditanya oleh anaknya, "Papa mana mainannya?" Papanya bilang, "Aduh, papa lupa." Setiap kali lagi ditanya, "Papa mana mainannya?" "Aduh, papa lupa." Wah, Bapak Ibu Saudara, sampai satu kali ini anaknya ini menjerit-jerit di dalam kamar dan papahnya kira anaknya ini kerasukan. Ya. Jadi papahnya ini panik dan cepat-cepat telepon hamba Tuhan. Ya, untuk menolong anaknya ini kalau kerasukan. Bapak Ibu Saudara, ketika ditenangkan oleh hamba Tuhan, didoakan, lalu diajak bicara, pendetanya kaget, hamba Tuhannya kaget. Ternyata anak ini bukan kerasukan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menjerit-jerit begitu rupa?" Anak ini menjawab, "Karena papa ingkar janji pada saya. Karena papa sering kali atau bahkan sampai sekarang lupa terus alasannya untuk membelikan mainan kepada saya yang sudah dijanjikan." Nah, Bapak Ibu Saudara, anak kecewa kepada orang tua bisa tawar hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 21, "Hai bapak-bapak,
Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tawar hati juga sebaliknya orang tua terhadap anak. Orang tua merasa setiap kali mengatakan, memberikan nasihat, mengatakan sesuatu yang baik kepada anaknya, anaknya bilang oke, siap, jawabannya selalu begitu. Tapi ternyata pada kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dibilang selama ini kepada orang tuanya. Kaget-kaget anaknya sudah pengguna narkoba. Kaget-kaget anaknya melakukan satu kasus yang memalukan orang tua. Orang tua bisa tawar hati kepada anaknya. Bahkan tawar hati juga bisa terjadi di antara rekan sepelayanan kita. Bahkan tawar hati juga bisa terjadi antara hubungan jemaat dengan hamba Tuhannya. Tawar hati. Sesuatu yang menimbulkan kekecewaan. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah penyebab yang kedua, kekecewaan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Orang bisa tawar hati. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penyebab dari orang tawar hati adalah karena penderitaan. Karena penderitaan dan masalah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita selalu lihat keadaan diri kita lalu kita bandingkan ke orang lain. Ya, kita seringkali bandingkan diri kita ke orang lain. Kita bandingkan dengan berpikir, rasanya kok saya ini punya hidup gak pernah baik ya. Sekeras apapun saya berjuang kok hasilnya selalu begitu saja ya. Pas-pasan bahkan kurang. Sementara teman saya, rekan saya ya, ketika saya melihat dia hidupnya santai-santai saja, semuanya lancar, sehat, uang ada, keluarga baik. Sedangkan saya selalu hidupnya gak pernah enak. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali masalah seperti ini juga bisa membuat kita tawar hati. Tawar hati juga bisa diakibatkan karena sakit penyakit, pergumulan. Sakit penyakit yang dialami bertahun-tahun sampai rasa bosan, sampai capek, harus keluar masuk rumah sakit, harus berobat, harus konsultasi, harus perawatan dan lain sebagainya. Sakit penyakit bisa juga membuat orang tawar hati. Bahkan di masa saat ini dampak COVID-19 juga banyak membuat orang percaya mengalami masalah, mengalami penderitaan dan akhirnya juga tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tawar hati itu menghilangkan semangat seseorang. Sehingga seseorang bisa tidak punya kekuatan. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan kita akan menjadi kecil kalau kita tawar hati. Karena itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan semakin kita jauh dari Tuhan, maka kekuatan kita pun akan semakin kecil. Jika keadaan dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita, seharusnya itu tidak membuat kita tawar hati. Tetapi seharusnya pergumulan, permasalahan itu membuat kita tetap dekat dengan Tuhan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Itu idealnya. Itu yang diharapkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang percaya. Tapi pada kenyataannya, termasuk saya sendiri juga sebagai hamba Tuhan, saya juga jujur pernah tawar hati. Saya pernah mempertanyakan panggilan saya. Apakah Tuhan salah memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan? Saat saya melihat saya penuh dengan banyak kekurangan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat seseorang tawar hati, ketika melihat pergumulan, kesesakan, penderitaan, itu akan mengecilkan kekuatannya. Dan itu juga akan membuat dirinya semakin jauh dari Tuhan. Padahal seharusnya atau sebaliknya, setiap pergumulan, kesesakan, penderitaan, masalah harusnya membawa kita dekat, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Hal ini yang dialami, yang dijalani oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengalami banyak sekali penderitaan di dalam pelayanan pemberitaan Injil keselamatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari 2 Korintus pasal 4 ini, dikatakan bahwa kami tidak tawar hati, ini bukan saja ada di ayat 16, tetapi juga masih di perikop yang sama di ayat yang ke-1 pun, Rasul Paulus mengatakan sekalipun di dalam pelayanan dipenuhi tantangan dan penderitaan penganiayaan, kami tidak tawar hati. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa dengan banyaknya penderitaan, tantangan dan pergumulan yang dihadapi di tengah pelayanan Rasul Paulus, dia tidak menjadi tawar hati? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari bacaan kita ini, kita akan memperoleh beberapa alasan kenapa Rasul Paulus tidak tawar hati ketika dia menghadapi banyak penderitaan, penganiayaan di tengah pelayanan pemberitaan Injil. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Rasul Paulus memiliki komitmen. Karena Rasul Paulus memiliki tekad dan komitmen yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa ketika dia menerima pelayanan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita tahu sebelumnya bagaimana kehidupan Paulus. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dia menyadari bahwa perjumpaan dengan Tuhan membawa dia mengalami pengampunan, penebusan, dan keselamatan dari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, komitmen itu adalah sebuah tekad dan ketetapan yang kuat untuk seseorang itu melakukan sesuatu. Komitmen itu sekali lagi adalah sebuah tekad atau ketetapan yang kuat untuk seseorang itu melakukan sesuatu. Dalam hal ini Rasul Paulus melayani dalam pelayanannya pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara, Paulus menghidupi komitmennya ini untuk terus melayani sekalipun mengalami penderitaan beberapa kali, bahkan hampir beberapa kali juga mati. Komitmennya ini didasarkan kepada yang pertama, anugerah dari Allah. Karena kemurahan Allah lah dia boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Karena Paulus melihat ini anugerah dari Tuhan, sehingga itu yang membuat dia terus bertekad untuk melayani Tuhan, walaupun habis-habisan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, Paulus menyadari di dalam komitmennya ini, Paulus menyadari bahwa dia juga manusia yang lemah. Secara tubuhnya dia bisa mengeluh, dia bisa mengerang, dia bisa mengaduh
Karena setiap penderitaan dan penganiayaannya itu selalu membawa dia kepada kematian. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan di 2 Korintus pasal yang keempat ini, Paulus menjelaskan kalau saya sampai hari ini masih hidup, itu semua karena kekuatan yang berlimpah dan dilimpahkan dari Allah kepadanya dan kepada rekan-rekannya. Kalau mereka masih ada meskipun sudah dianiaya, ditindas, menderita. Tapi kalau mereka bisa kuat, itu bukan karena kekuatan mereka. Tetapi itu karena kekuatan yang melimpah dari Allah. Sehingga itulah yang membuat Paulus tetap berkomitmen di dalam pelayanannya. Sehingga dia tidak tawar hati. Dan yang ketiga, komitmennya ini juga didasari atas bahwa di ayat 8 kita lihat, kami ditindas tetapi tidak terjepit, habis akal tapi tidak putus asa, dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan tapi tidak binasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada seperti perbandingan bahwa ada di satu kondisi mereka itu harus mengalami penderitaan, tetapi pada akhirnya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, disinilah Paulus menyadari bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan dia. Sekalipun mungkin ada rekan-rekan di dalam pelayanannya ada yang meninggalkan dia. Tapi dia menyadari betul bahwa Allah, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia juga mengerti bahwa Allah itu menyertai dia sehingga meluputkan dia dari beberapa penderitaan yang harus dia hadapi. Nah Bapak Ibu Saudara, seseorang yang bernama Paulus ketika dia memiliki komitmen, dia tahu bahwa komitmen itu harus didasari kesadaran bahwa pelayanan itu anugerah, kemurahan dari Tuhan. Bahwa ketika dia masih ada, masih hidup untuk terus memberitakan Injil bagi banyak orang, itu juga bukan karena kekuatan dia, tetapi karena Tuhan melimpahkan kekuatan yang luar biasa kepada dia. Dan yang ketiga, komitmen dia didasarkan atas dia menyadari bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong dia. Tuhan meluputkan dia dari beberapa hal yang hendak membuat dia menderita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang pertama. Hal yang pertama di mana kita melihat bagaimana Paulus sedemikian rupa harus mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Tetapi tidak tawar hati karena dia memiliki komitmen, tekad yang kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi alasan kenapa Paulus tidak tawar hati. Karena yang kedua Paulus menyadari bahwa manusia batinia yang ada di dalam dia itu terus menerus diperbaharui. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara. Paulus meskipun mengalami berbagai penderitaan. Ya, Paulus tahu bahwa tubuhnya itu habis-habisan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dihempas, kalau dianiaya, pasti tubuh Paulus itu tubuh masih manusia ya, bukan tubuh besi. Jadi kalau dihempas, kalau ditindas, kalau dianiaya pasti penuh dengan memar, luka dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini mau mengatakan bahwa bukan itu yang menjadi perhatian dari Paulus. Sekalipun tubuhnya habis-habisan dianiaya karena pemberitaan Injil. Tapi dia tahu bahwa ada tubuh batinia yang terus-menerus dibaharui.
Nah, manusia batinia ini dibaharui dengan cara dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa dia bisa memperbaharui manusia batinia dia atau manusia rohani dia dengan kekuatan dia sendiri. Tetapi dia membutuhkan pimpinan Roh Kudus supaya apa? Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dengan bergumul bersama firman Tuhan yang dia beritakan, dia hidupi di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu bahwa di dalam ketekunannya untuk menjalani panggilannya ini, walaupun tubuhnya lebam, walaupun tubuhnya penuh dengan derita, didera, tapi dia punya manusia batinnya yang terus diperbaharui dengan dia terus bergumul dengan firman Tuhan. Terus meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Dia bukan sedang melayani untuk dirinya sendiri, tapi untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang ingin mengikuti dalam hal kuasa, meneladani Kristus supaya juga bisa memiliki kuasa untuk melakukan mukjizat atau karunia. Banyak orang merindukan, ingin serupa dalam hal kuasa. Ya, kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Sebagian orang, lebih sedikit dari tadi banyak orang yang ingin memiliki kuasa seperti Kristus. Sebagian orang lagi ada yang menginginkan hidupnya memiliki karakter seperti Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya segelintir orang yang hidupnya ingin mengikuti kematian dari Kristus. Paulus mengatakan tubuh yang fana ini, Kristus hidup dan kematian Kristus juga dinyatakan dalam hidup ini. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Meski Paulus melihat Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka Rasul Paulus pun juga rela berkorban. Walaupun habis-habisan, tetapi demi Injil diberitakan. Demi orang-orang boleh percaya, mengenal keselamatan, menerima keselamatan melalui Kristus. Paulus rela, manusia lahirnya dia hancur, tetapi batinnya dia terus diperbaharui dengan pimpinan Roh Kudus. Semua itu terjadi kalau dia terus makin dekat dengan Tuhan, makin terus bergumul dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang kedua yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sampai pada akhirnya ketika penderitaan yang seberat, sehebat apapun dialami oleh Paulus, dia tidak tawar hati. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dari ayat 17 sampai 18, Paulus tidak tawar hati karena dia percaya bahwa ada kemuliaan nanti yang jauh lebih besar dari penderitaan yang dia alami saat ini. Paulus meyakini bahwa ada kemuliaan yang kekal yang jauh lebih besar dari penderitaan yang dia alami sekarang ini. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Paulus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukannya ini dilakukan untuk Tuhan. Dan Paulus juga menghidupi setiap janji-janji Tuhan bagi orang yang percaya, yang taat, yang setia kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal, keselamatan, hidup bersama-sama Dia di surga, bahkan mahkota kemuliaan akan diberikan bagi mereka yang taat dan setia. Paulus meyakini itu
Sehingga dia mengatakan bahwa penderitaan yang sekarang ini ku alami adalah penderitaan yang ringan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, kalau kita lihat, itu bukan penderitaan yang ringan. Seseorang yang dianiaya, didera, dihempas. Itu bukan penderitaan yang ringan. Tapi Paulus bisa melihat itu ringan, mengatakan itu ringan. Karena Paulus melihat hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus percaya bahwa penderitaan yang ringan sekarang ini itu sedang membangun, sedang mengerjakan sesuatu yang akan dia terima pada kekekalannya. Nanti yang jauh kualitasnya lebih tinggi, lebih besar, lebih bernilai dari penderitaannya sekarang ini. Itulah juga yang seharusnya diyakini oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahwa sekalipun di dunia ini kita mengalami penderitaan. Tapi ingatlah, bagi kita yang tetap setia, yang taat kepada Dia. Dia sudah menyediakan, memberikan, bahkan menjanjikan bahwa ketika kita dipanggil pulang kepadanya, kita akan berkumpul bersama-sama dengan Dia. Akan diberikan kepada mereka yang taat setia kemuliaan, mahkota, bahkan akan disambut dengan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Untuk menjadi hamba yang baik dan setia, Paulus harus melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri khotbah saya akan memberikan satu tayangan tentang kesaksian seorang anak Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, namanya Nadia Valerie, di mana dia menderita sakit kanker, dan Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana dia dipakai Tuhan. Meskipun awalnya dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa ini terjadi pada saya? Tuhan, apa yang membuat apa yang saya telah buat sehingga Tuhan memberikan kanker ini kepada saya?" Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini kesaksian yang luar biasa. Kita akan saksikan, dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat untuk kita. Memahami dari apa yang dialami dan yang dinyatakan dari firman Tuhan pada malam hari ini, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini. Mari kita saksikan. Hai, namaku Nadia Valerie, biasanya dipanggil Nana. Di tahun 2019 lalu, seorang Nana baru berusia 23 tahun. Aku masih muda, masih aktif, dan ceria. Aku merasa sehat seperti biasanya. Tapi suatu hari keadaan berbalik begitu cepat. Aku jatuh sakit dan positif divonis kanker kelenjar getah bening. Saat itu rasanya seperti langit runtuh bagiku. Aku gak akan bohong. Pada waktu itu aku sempat merasakan sedih, down, kecewa, dan bertanya-tanya kepada Tuhan, "Kenapa Nana, Tuhan?" Aku mencoba tegar dan menjalani segala prosedurnya satu persatu. Dari operasi sampai dengan kemoterapi, yang ternyata sangat gak mudah. Rasa gak nyaman dan sakitnya bahkan gak bisa aku jelaskan pakai kata-kata. Ada suatu masa di mana aku tadinya sudah mau menyerah saja. Kanker itu kan rasanya sudah sama seperti vonis mati. Aku pikir, buat apa aku berjuang lagi? Tapi Tuhan pakai keluarga dan kerabat-kerabat dekatku sebagai pengingat. Di saat aku sudah mau berhenti berjuang, malah orang-orang ini yang melakukan segala sesuatunya bagiku. Berusaha membuat aku tetap semangat, tetap hidup, dan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dari mereka, Nana belajar untuk meneladani Yesus.
seorang Yesus yang harus mengalami berbagai derita sampai disalibkan. Tetapi ia tetap berjuang memenuhi panggilan hidupnya sampai akhir. Dan aku pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu panggilan hidup seorang Nana yang sebenarnya. Nana sebelum kanker adalah Nana yang setiap harinya bekerja dan beraktivitas. Tetapi setelah kanker, aku harus banyak berbaring di kasur. Apa yang bisa aku lakukan dari kamarku sendiri untuk memenuhi panggilan Tuhan? Ternyata jawabannya ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tetap menjadi Nana yang apa adanya. Nana yang ekstrovert, Nana yang terbuka dan ceria. Aku pun memutuskan untuk menjadi terbuka dan berbagi soal kesaksian hidupku kepada seluruh dunia. Tak disangka, dari ceritaku, begitu banyak doa dan dukungan yang terus berdatangan. Bahkan dari orang-orang yang gak aku kenal sebelumnya. Dan banyak juga dari mereka yang bercerita bahwa mereka dikuatkan karena cerita perjalanan Nana. Dan mereka menjadi semakin mengenal pribadi Yesus melalui aku. Di situ, aku merasa sangat bersyukur. Perjalanan melawan kanker, menurutku, bukan sekedar masalah kesehatan. Sejujurnya, aku bahkan gak pernah tahu apakah fisik seorang Nana bisa kembali normal seperti semula. Tetapi, terlebih dari apa yang tampak, aku merasa melalui perjalanan ini banyak hal di dalam diriku yang Tuhan ubahkan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal. Bagaimana seorang Nana bisa tetap berharap dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus di tengah kelemahan dan ketidakpastian dalam hidupku. Nana sebelum kanker memiliki mimpi dan tujuan untuk dirinya sendiri. Dan hari ini, setelah aku terkena kanker, seorang Nana masih punya mimpi dan tujuan. Bahkan terlebih dari tujuan untuk diriku sendiri, seorang Nana sekarang punya mimpi dan tujuan bagi orang lain. Aku rindu melalui kesaksian hidupku, orang-orang dapat mengenal pribadi Yesus. Penyakit kanker tidak bisa mengambil itu semua dariku. Hidup seorang Nana bisa dicobai dan dirombak sedemikian rupa. Tetapi setiap harinya aku berdoa agar aku bisa terus hidup sesuai dengan teladan Yesus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Nadia, salah satu contoh seorang anak Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami kanker. Awalnya yang seperti saya katakan, yang dia juga ungkapkan di kesaksian tadi, dia nggak menyangka dia harus mengalami hal tersebut. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan mau memakai dia. Memakai kehidupannya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk banyak orang. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengalami penderitaan dari kankernya ini, banyak orang-orang bahkan yang dia tadinya tidak kenal, menguatkan dia, memberikan support dan semangat buat dia. Bahkan dengan lewat kanker ini, dia semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan, bahkan semakin bisa menghidupi kematian Kristus, penderitaan Kristus bagi kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menghadirkan atau mengizinkan kita mengalami penderitaan yang kita sedang hadapi sekarang ini atau nanti, tidak ada yang tidak bertujuan. Kecuali penderitaan itu karena dosa kita, karena perbuatan kita yang tidak taat dan setia kepada Tuhan, itu kita pantas menderita. Tapi jikalau kita sudah benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, melakukan semua yang Tuhan perintahkan, sekalipun memang kita tahu bahwa kita ini juga punya kelemahan,
Tetapi Tuhan masih izinkan kita mengalami masalah, penderitaan, persoalan, pergumulan yang membuat kita bertanya kenapa Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika kita menjalani bersama Dia memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan. Ketika Paulus berkali-kali menderita, berkali-kali harus mati. Tetapi Paulus tetap bertekad, berkomitmen bahwa apa yang terjadi pada dia itu karena kemurahan Allah. Dia diizinkan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Sekalipun tubuh batin lahiriah habis, hancur-hancur, sakit dan lain sebagainya. Tetapi hidup batiniah dia terus dibaharui dengan pertolongan Tuhan. Dan terus pandanglah apa yang tidak kelihatan. Karena ada janji bagi setiap yang setia menjalani panggilan walaupun panggilan hidupnya menderita. Ada janji yang indah. Janji di kekekalan nanti. Janji yang tidak tertandingi dengan penderitaan yang sedang dialami oleh kita. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan boleh menolong dan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau membandingkan Bapak Ibu Saudara punya pergumulan dengan Paulus. Karena Paulus sendiri pun mengatakan itu anugerah buat dia. Pelayanan untuk menderita. Tapi saya mau berdoa, saya mau minta Bapak Ibu Saudara berdoa untuk setiap permasalahan, setiap pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Mintalah Tuhan supaya Tuhan boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara, menerangi hati Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga mau memakai Bapak Ibu Saudara menjadi berkat, menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara, maukah saudara dipakai oleh Tuhan supaya makin banyak orang mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kita, bahkan penderitaan yang kita alami. Bapa di dalam surga, kami tahu kami punya Bapa yang sanggup menolong, menyertai, bahkan mengangkat segala beban penderitaan kami. Tapi kami juga bersyukur Bapa seringkali mengizinkan setiap penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kami untuk mengajari kami bahwa penderitaan itu juga anugerah buat kami. Karena melalui penderitaan itu juga kami menyadari bahwa hidup kami ini bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena kekuatan dari Allah saja. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada saat ini, itu juga karena kami terus mau dipimpin, menyadari bahwa kehidupan batiniah kami lebih penting daripada kehidupan lahiriah kami. Terus baharui kami untuk kami tetap setia, taat kepadamu sampai pada akhirnya. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mampu menolong, menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya undang